Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan sore hari ini pada tanggal 27 Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, pada acara yang sangat mulia ini, yaitu bagaimana kita mengadakan kajian keislaman untuk menguatkan iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah 27 hari melakukan ibadah puasa. Tentu ini sebuah pendidikan dan pelatihan yang sebenarnya sudah lama. Dari mulai hari pertama sampai dengan sore ini, yaitu pada hari yang ke-27, dan masih tersisa 3 hari berikutnya. Tentunya setiap apapun dari sebuah pendidikan, pelatihan ataupun sejenisnya, tentunya kita mendambakan adanya hasil. Apa sih hasil dari kita puasa berlapar-lapar diri selama sebulan? Jangan sampai kita terkena hadis rubas saimi halquhu min siyamihi al-ju'u wal atas. Banyak orang yang berpuasa, tapi yang dia dapatkan dari puasanya hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Betapa banyak orang yang puasa, tapi setelah puasa, setelah Ramadan, tidak ada perubahan pada perilakunya, pada akidahnya, pada ibadahnya. Nah, ini masalahnya. Kalau sekedar menahan lapar dan dahaga, banyak orang-orang di sana yang lebih kuat daripada kita. Di daerah-daerah konflik, di Yaman atau di Afrika, ya, bagaimana mereka bisa sampai berhari-hari tidak bisa makan, tidak bisa untuk minum yang layak. Bahkan orang Indonesia dari zaman dahulu kala sudah banyak orang yang sering melakukan ritual yang namanya priating loh, zaman dahulu kala. Kuat, nggak makan, nggak minum, kuat berhari-hari. Tapi permasalahannya apa? Hasilnya apa? Ya, hasilnya apa? Apa cuma sekedar kuat nggak makan, kuat nggak minum saja? Banyak yang kayak gitu. Ya, kalau orang zaman dahulu kala malah sering pada ngebleng gitu ya, nggak makan nggak minum berapa hari sampai nggak tidur barang. Itu walaupun ini nggak ada dasarnya dalam Islam, itu hanya agama kepercayaan pada zaman dahulu. Tapi banyak yang kuat. Kalau cuma sekedar nggak makan dari mulai subuh sampai maghrib, ini hal yang sebenarnya hal yang biasa bagi orang-orang zaman dahulu. Permasalahannya bukan sekedar lapar dan dahaga saja. Ada di antara tujuan dari kita melaksanakan ibadah puasa, ya, yaitu kalau dalam surat Al-Baqarah pada ayat ke-185 dikatakan wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan sebelumnya pada ayat ke-183 dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jelas di situ garisnya. Perbedaan seminimalnya orang yang berpuasa dia semakin bersyukur. Seminimalnya, ya, batas minimal orang dikatakan berhasil mendapatkan puasa Ramadannya adalah minimal dia semakin pandai bersyukur, dan maksimalnya adalah bisa mencapai derajat muttaqin, orang yang bertakwa.
takwa itu batas maksimal yang mungkin kita capai. Semakin meningkat ya batas ketakwaan kita, meskipun ketakwaan tidak ada batasnya. Karena iman bisa bertambah ila masya Allah, sampai batasan apapun yang Allah kehendaki terus bisa bertambah. Nah, tapi yang masalah sekarang orang yang kemudian hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kerugiannya bukan sekedar lapar tidak dapat apa-apa, haus nggak dapat apa-apa, tapi lebih daripada itu ada satu ancaman yang mengancam orang yang demikian, yaitu salah satu doa dari malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam, yang diaminkan oleh manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu doa malaikat Jibril alaihissalam, raghima an bumri'in dakhala alaihi syahr ramadhan tsumma kharaja wa lam yughfar lah. Qul amin. Jibril berdoa, ya Allah, semoga ditimpakan kehinaan, kerendahan orang yang bisa mendapati masuknya Ramadan. Dari sejak awal Ramadan dia masuk Ramadan, dia mendapati Ramadan, sampai dengan berakhirnya Ramadan dia bisa mendapati Ramadan penuh, tapi ternyata dia belum mendapatkan ampunan. Katakan amin. Maka harus mengatakan amin. Ya, orang yang puasanya Ramadannya tidak digunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan ampunan dari Allah, maka dapat doa yang jelek. Yang berdoa malaikat Jibril yang mengamini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak bisa memanfaatkan momen Ramadan untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah, didoakan mendapatkan kehinaan, kerendahan. Naudzubillah. Ini diantara yang perlu untuk kita harus waspadai. Sudahkah kita mendapatkan ampunan selama Ramadan ini? Minimalnya dapat ampunan. Kenapa? Ampunan dijanjikan setiap hari dan setiap malam selama Ramadan. Man shoma Ramadhana, dalam riwayat yang lainnya man qama Ramadhana, dalam riwayat yang lainnya man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan, dalam riwayat yang lainnya barang siapa yang qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan, dalam riwayat yang lainnya barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah karena dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosanya setahun yang lalu. Subhanallah. Artinya apa? Kesempatan siang hari kita puasa ini kesempatan dapat ampunan dari Allah. Malam hari kita sholat tarawih, kita kesempatan dapat ampunan dari Allah. Di 10 hari yang terakhir kita mengintai Lailatul Qadar, ya, kita mendapat ampunan dari Allah. Jadi bulan penuh ampunan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kalau tidak bisa dimanfaatkan sampai selesai Ramadan kok tidak mendapatkan ampunan, maka kebalikannya mendapat doa jelek dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Ini bahayanya kalau sampai kita kemudian mengabaikan, ya, atau menyepelekan hasil yang kita raih dari ibadah puasa dan ibadah lainnya selama Ramadan ini. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya yang pertama minimal tadi la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah,
Kadang-kadang kita mungkin banyak yang kalau makan itu pilih-pilih, ya. Kalau makanan nggak enak, biasanya nggak mau makan. Maunya makanan yang enak-enak, yang mahal-mahal, sementara keuangannya terbatas. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka kita mendapati apa? Mendapati berlapar-lapar diri. Ya, kita berdahaga diri, haus, lapar kita rasakan. Sesiang ini kita rasakan. Maka walaupun ada misalnya kita lihat anak kecil hanya makan nasi sama katakanlah sama sayur bening, rasanya enak, rasanya kepengin. Padahal kalau di luar Ramadan, masa cuma nasi sama sayur bening tak, mana lauknya, mana dagingnya, mana ayamnya, kan begitu. Nah, ketika puasa Ramadan, Masya Allah, enak sekali ya. Hanya nasi sama sayur bening, harus seger sekali rasanya. Nah, kenapa kemarin-kemarin sebelum puasa atau ketika kita nggak puasa, malam hari kita nggak puasa, atau sebelum puasa ataupun setelah puasa Ramadan, kenapa kita selalu nuntut? Ya nuntut kalau ada uangnya silahkan, beli lauk silahkan. Kalau nggak ada uangnya jangan memaksakan diri, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Pendapatan berapa, pengeluaran berapa, nah ini. Mestinya kita harus pandai bersyukur. Makanya itu Lailatul Qadar ditempatkan di 10 hari yang terakhir agar orang pandai bersyukur. Karena apa? Karena walaupun Lailatul Qadar ditempatkan di 10 hari yang terakhir, masih banyak orang di 10 hari yang terakhir bukan sibuk ibadah, tapi sibuk ngurusi persiapan baju baru, makanan-makanan persiapan untuk Idul Fitri, ya. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Tetapi semestinya kita tidak boleh memaksakan diri. Kita dilatih sebulan penuh untuk apa? Menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya, kalau bisanya kita pakai baju tahun kemarin, ya alhamdulillah. Kalau bisa beli, ya alhamdulillah, gitu. Kalau nggak bisa beli yang mahal-mahal, ya yang penting pantas untuk kita pakai pada hari Idul Fitri misalnya, ya silahkan. Alhamdulillah. Nggak perlu terlalu nuntut. Biasanya anak-anak remaja ya nuntut, masa saya dikasih baju kayak gini, masa nggak ada mereknya. Nah, ingat, puasa melatih kita pandai bersyukur. Jadi alhamdulillah banyak di sana lebaran nggak pakai baju baru, banyak. Ya, ketika kita diberikan baju yang memang sekemampuan orang tua, ya alhamdulillah. Kan nggak semua orang mendapatkan THR, apalagi di masa-masa pandemi semacam ini, ya kan? Banyak orang nggak dapat THR. Alasannya macam-macam lah, perusahaannya lagi nggak bisa untung lah, inilah, ya kan? Pelanggannya sepi lah, konsumennya sepi lah, ya akhirnya omset menurun lah, ya sehingga THR karyawan nggak dibayar lah, gitu. Ya, ini keluhan-keluhan selama masa pandemi ini. Ya kita harus pahami. Kita yang penting apa? Bisa beridul fitri dengan khusyuk, itu yang diharapkan. Jadilah hamba Allah yang bersyukur. Ini pertama. Kalau kita kurang bersyukurnya, selalu nuntut, ya berarti kita termasuk orang yang gagal mendapatkan keutamaan Ramadan. Ya. Dari sisi akidah, dari sisi perilaku, dari sisi ibadah, seharusnya ada lonjakan kualitas dan kuantitas. Kualitas ibadahnya semakin bagus, ya, sementara kuantitasnya, jumlah ibadahnya juga semakin banyak. Bayangkan, sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Sepakat para ulama hukumnya sunnah. Tidak ada yang mengatakan wajib. Gak ada. Ya, sholat tarawih hukumnya sunnah,
jumlah rokaatnya banyak, lebih dari 4 rokaat, Isya 4 rokaat plus tarawehnya, ada yang mengerjakan 11 rokaat, ada yang mengerjakan 20 plus witir, ya, ada yang mengerjakan 30 plus witir, ada yang mengerjakan 40 plus witir, macam-macam. Tapi walaupun begitu banyaknya jumlah rokaat, orang berbondong-bondong datang ke masjid. Ya, hari pertama Ramadan penuh masjid sampai gelar teratak, banyak yang gelar teratak. Pertengahan Ramadan mulai maju softnya. Akhirnya ini akhir Ramadan sudah semakin maju softnya, banyak pindah ke mall, supermarket, pasar dan sebagainya. Ini yang terjadi, ya. Padahal seharusnya apa? Dipertahankan itu kualitas ibadah. Makanya Lailatul Qadar ditempatkan di terakhir, supaya ketika terakhir semakin semangat untuk ibadah, bukan malah semakin semangat untuk belanja. Belanja silahkan, tapi ibadah jangan lupa. Sampai Rasul dan para sahabatnya biasanya beriktikaf, ya, untuk bisa mendapatkan kesempurnaan daripada pahala puasa dan ibadah selama Ramadan itu. Ya tidak, kalau memang kita nggak ada kesempatan iktikaf, ya tidak harus iktikaf, nggak wajib. Tetapi kalau tidak bisa iktikaf, dimaksimalkan ibadahnya, minimal sholat tarawehnya, tadarus Qur'annya itu minimal. Syukur bisa iktikaf. Tidak bisa ya minimal sholat taraweh, baca Qur'an, ya begitu. Kenapa? Ini, ya, dalam rangka mengejar Ramadan supaya bisa memanen pahala yang begitu besarnya. Nah, sholat saja, yang sholat sunnah saja selama Ramadan, mau datang ke masjid, jumlah rakaatnya banyak. Mestinya kalau di luar Ramadan tidak sebanyak itu jumlah rakaatnya, orang mestinya apa? Berbondong-bondong juga ke masjid. Kenapa? Dilatih, dibiasakan, ya, dibiasakan untuk datang ke masjid, dibiasakan untuk sholat jamaah, dibiasakan untuk mendengarkan pengajian. Karena biasanya di salat-salat sholat tarawih ataupun di salat-salat sholat subuh ada yang namanya pengajian singkat. Orang bilang kultum, kuliah 7 menit, tapi faktanya lebih dari 7 menit, ya. Nah, masalah itu sekarang nama, ya. Intinya apa? Mau mendengarkan pengajian, mau untuk sholat berjamaah. Lah, ini dilatih selama sebulan ini agar setelah Ramadan semakin rajin sholat jamaahnya. Kalau ternyata setelah Ramadan masjid kembali sepi, berarti kita belum berhasil mendapatkan keutamaan Ramadan. Nanti kita lihat, ya, apakah selama Ramadan ini yang begitu jamaahnya rajin ke masjid, apakah setelah Ramadan ini kemudian semakin konsisten ke masjidnya atau berkurang? Kalau kita gunakan matematika dagang sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat pula, ya, yang namanya kalau hari besok setelah Ramadan kualitas ibadah kita sama seperti sebelum Ramadan, ibarat seperti orang bisnis keluarin modal 500 cuma balik 500, berarti apa? Rugi, ya, cuma balik modal. Capeknya, lelahnya nggak dinilai, nggak dihargai, ya, untung tidak dapat, rugi. Kenapa? Uang 500 digelontorkan untuk bisnis, ternyata baliknya cuma 500, ini rugi. Kalau gelontorkan 500 baliknya cuma 200, bangkrut.
nggak balik modal. Mestinya kalau keluarin 500 baliknya 1 juta, ini baru untung. Nah ini perbandingan. Kalau sebelum Ramadan kita jarang-jarang ke masjid sholat jamaah, setelah Ramadan semakin rajin ke masjidnya, ini berarti kita orang yang beruntung. Sebelum Ramadan kita sudah rajin ke masjid, ibadah di masjid. Setelah Ramadan tambah rajin ke masjidnya, ini orang yang beruntung. Tapi kalau sama saja rajin ke masjidnya saat Ramadan, habis Ramadan selesai ke masjidnya, nah ini orang yang bangkrut. Ya, ini jangan jadi orang yang bangkrut. Maka orang yang demikian dikatakan orang yang gagal mendapatkan keutamaan Ramadan, gagal mendapatkan pahala puasa Ramadan yang semestinya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena ujung-ujungnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, semakin meningkat iman kita, takwa kita kepada Allah dari sisi kualitas ibadah dan kuantitas ibadahnya. Ya, kita bisa lihat gagalkah kita atau sukseskah kita mendapatkan keutamaan Ramadan. Nah, di sisi yang lain, puasa itu dasarnya iman. Dasarnya iman. Artinya dasarnya adalah akidah yang kuat. Akidah keimanan kita kepada Allah. Meskipun di rumah tidak ada siapa-siapa, ya, ini masih ada sisa sahur, masih ada rendang, kayaknya dimakan enak, nggak ada orang, saya makan saja. Nanti keluar saya bilang puasa, siapa yang tahu? Ya, hanya Allah dan Dia yang tahu. Orang lain nggak tahu. Ya, eman-eman rendang masih enak, makan. Dapat 2 piring keluar, puasa, pura-pura lemes. Bisa apa tidak? Bisa. Atau wudhu, berkali-kali wudhu. Loh, kenapa berkali-kali wudhu? Saya mau memelihara wudhu. Bagus. Tapi jangan sambil kumur-kumur minum air. Nah, kalau orang tidak beriman kepada Allah, puasanya tidak didasarkan iman kepada Allah, pura-pura sering wudhu padahal sambil kumur-kumur minum air. Sangat bisa itu, sangat bisa. Siapa yang tahu? Masa orang curiga ketika mau wudhu? Nggak mungkin ada orang curiga mau wudhu, mau ngapain? Mau wudhu nggak mungkin, mau batalin ya nggak mungkin. Ya, walaupun dia punya kesempatan sambil kumur-kumur minum air, dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena iman kepada Allah. Karena iman kepada Allah. Ya, mungkin yang sudah menikah, dia ada bersama suaminya, bersama istrinya, harus menahan diri. Jangan sampai membatalkan puasanya ini. Padahal istrinya yang sah, suaminya yang sah, itu kan. Kenapa? Karena ini kalau sampai melakukan, maka berarti apa? Batal puasanya dan mendapatkan denda. Ya, dendanya bisa puasa 2 bulan berturut-turut ya. Nah, itu. Ditahan diri karena iman mengharap pahala Allah, iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah. Artinya ketika makanan yang halal yang sudah di tangan, minuman yang halal yang sudah di tangan, ya, istri atau suami yang halal yang ada di sebelah kita, ya, kita mampu menahan diri kita, ya, dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Padahal itu makanan halal, air putih halal, ya, nasi rendang halal, dan punya kita yang beli halal, tapi kita nggak mau makan. Kenapa? Nunggu sampai azan maghrib gitu.
mampu menahan dari yang demikian, yang halal-halal kita mampu menahannya, maka orang yang demikian seharusnya lebih mampu menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya, lebih mampu menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Dikasih makan haram, tidak. Minuman haram, tidak. Kenapa? Saya muslim, ini haram. Ya, ini enak ini. Ya, walaupun enak kayak apa, kalau haramnya haram. Sekali-kali nyicipin ini, ya minuman ini enak sekali ini. Enggak, itu minuman keras, khamar, haram. Sedikit aja, walaupun sedikit haram. Harus berani, kenapa? Nggak ada yang tahu iki, Allah Maha tahu, gitu kan? Nah, ini dilatih selama puasa. Nah, kalau kita mampu menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, berarti puasa kita berhasil, ada hasilnya. Tapi kalau kemudian lah nggak apa-apa, nggak ada orang lihat, iki makan, ya nyicipin sekali-kali, masa nggak pencipin lagi, ya apa sih ini babi. Jangan sekali-kali, rugi nggak pernah nyicipin. Nggak rugi, malah saya kalau nyicipi saya rugi. Nah, harusnya kayak gitu. Kenapa? Sudah dilatih saat puasa Ramadan, ya makan sesuap saja, kalau belum waktunya berbuka batal puasanya. Walaupun nggak ada orang yang tahu, walaupun nggak ada orang yang melihat, ya kita nggak mau. Kenapa? Karena belum saatnya berbuka. Nah, subhanallah, ini diantaranya bagaimana kita bisa dilatih untuk mampu menahan diri dari hawa nafsu kita, mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena dalam Islam hawa nafsu nggak boleh dibunuh. Salah kalau membunuh hawa nafsu, tapi apa? Mengendalikan, dikendalikan. Makanya kenapa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi? Kenapa bukan malaikat? Ketika Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, kan malaikat bertanya, ya Allah, kenapa mesti engkau jadikan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi sebagai khalifah di muka bumi? Kenapa enggak kami saja yang selalu ibadah kepadamu? Ya, karena Allah punya rencana lain. Karena malaikat nggak punya hawa nafsu, manusia diberikan hawa nafsu. Malaikat punya akal, nggak punya hawa nafsu. Cerdas tapi nggak punya hawa nafsu. Manusia punya akal, cerdas, dan diberi hawa nafsu. Sehingga malaikat tidaklah melakukan apapun kecuali apa yang diperintahkan. Ya, kalau manusia, maka mereka dengan hawa nafsunya, kalau dikendalikan dengan baik, maka terciptalah kemajuan. Dulu orang zaman dulu paling naik kuda, naik onta, nggak cepet, bikin mesin, bikin motor, bikin mobil, ya kan, bikin kereta. Oh ini masih kurang puas, nggak bisa terbang, bikin pesawat terbang. Oh kurang cepat lagi, bikin supersonik. Ini hawa nafsu, ya. Maka muncullah teknologi. Nah ini hawa nafsu itu nggak jelek selagi dikendalikan. Bikin makanan, oh rasanya kayak gini kurang enak, saya bikin resep yang lebih enak lagi. Dibikin resep lebih enak lagi. Oh saya mau bikin yang lebih lagi. Nah ini hawa nafsu. Tapi nafsu yang diperbolehkan, dikendalikan. Yang penting halal, silakan. Oh, saya kepengen punya usaha ini, silakan punya usaha, ya. Bikin usaha jagung bakar. Waduh, saya juga pengen bikin jagung bakar, tapi kalau sama saya kayaknya kalah saing. Saya bikin jagung bakar rasa BBQ misalnya, bikin, ya kan? Oh kan, begitu kan? Wah sana BBQ, saya bikin jagung bakar lagi, tapi rasa apa lagi? Sehingga beda. Nah ini contoh soal hawa nafsu itu nggak jelek kalau dikendalikan oleh akal, oleh agama. Yang jelek itu kalau hawa nafsu diperturutkan. Maka pada bulan Ramadan ini kita dilatih mengendalikan hawa nafsu. Meskipun nasi kita yang beli, rendang kita yang beli, sate kita yang beli,
ya, punya kita bisa makan kapanpun, tapi belum saatnya berbuka, kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Itu maksudnya, ya. Maka orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu ini, itulah yang berhasil mendapatkan keutamaan Ramadan, keutamaan puasa, ya. Jadi tidak salah kita menggunakan hawa nafsu kita, tapi yang salah adalah memperturutkan. Hawa nafsu itu dikendalikan, bukan diperturutkan, ya. Nah, inilah tujuan puasa di situ, agar tercapai apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Contohlah kita ibadah saja, misalnya dulu kalau panas dulu ambil kipas gitu kan. Masjid zaman duluan begitu, belum ada kipas angin, pakai kipas biasa. Lama-lama orang bikin kipas angin, masjid pasang kipas angin. Kipas angin masih gerah, waduh masih gerah banget, ya. Pasang AC. Nah, ini kan hawa nafsu. Tapi hawa nafsu yang diperbolehkan, kenapa? Ya, dikontrol oleh akal dan agama. Inilah pentingnya kita puasa, untuk berlatih mengendalikan hawa nafsu kita, ya kan? Termasuk pula nafsu amarah, nafsu emosional. Itu nggak jelek. Ketika kita tidak punya nafsu amarah, ya, maka kita tidak ada keinginan membela diri, membela keluarga, membela bangsa, membela negara, nggak ada. Dengan adanya nafsu amarah, kita punya apa? Punya semangat membela diri, semangat membela keluarga, semangat membela negara. Nah ini, ya, ini nafsu amarah, asal dikendalikan dengan baik. Kalau diperturutkan, ya jadi amburadul nanti, suka berkelahi, suka ya, enggak seperti itu. Dikendalikan, ya, agar benar caranya, ya. Begitu. Jadi selama puasa ini misalnya, puasa itu enggak cuma karena menahan diri dari makanan minum saja, ya. La tasyamu minal akli wasyarab. Puasa itu bukan karena semata-mata menahan diri dari makan dan minum saja, ya. Kenapa? Innamas syamu minal lagwi warrafath. Puasa itu adalah dari perkara yang sia-sia dan perbuatan atau perkataan yang keji. Latihan mengendalikan ucapannya. Jangan mengucapkan ucapan kotor, ucapan keji, ucapan berbau dosa. Jangan melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan keji, ya. Jangan pula melakukan perbuatan bodoh, ya. Nah, ini perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh orang yang punya akal, misalnya kan. Nah, ini puasa mengajari ini. Sehingga ketika ada yang nantang kita berkelahi, mencela kita, memaki kita, maka kita jawab apa? Ini saim. Maaf, saya sedang puasa. Mengendalikan emosi. Kalau emosi diperturutkan, begitu di ejek langsung maju pukulan, ya, atau balas lagi ejek mengejek. Nah, maka dengan puasa itu dilatih, diejek kita tahan diri, menahan diri. Maaf, saya puasa, saya mukul kamu jelas kalah, tapi saya nggak mau karena saya puasa. Nah itu menahan diri. Tapi jangan nantang, nanti habis buka puasa saya tunggu di lapangan, bukan. Namanya nggak menahan diri, ya. Mengendalikan emosi, nafsu amarah, ya. Juga jangan sampai kemudian kita berbohong, misalnya. Bohong itu nggak cuma membatalkan, nggak cuma merusak pahala puasa, dosa besar. Batal nggak puasanya? Puasanya nggak batal. Ini melatih bertanggung jawab. Orang berbohong puasanya nggak batal, tapi pahalanya hilang, 0, 0. Hanya mendapat lapar dan dahaga. Loh kalau gitu batal saja? Jangan, batal dosa. Loh itu pahala. Daripada orang pahala batal saja, jangan. Resiko kenapa sampai berbohong ketika puasa,
dosa besar dapat, pahala puasa hilang, rugi. Nah itu contoh soal. Jadi dilatih. Kalau memang nggak kepengen rugi, besok jangan bohong lagi. Gitu. Besok jangan gelutan lagi. Besok jangan orang Jawa bilang wadan-wadanan, ejek-ejekan lagi. Tahan diri ya agar puasa kita sempurna pahalanya. Dan nanti di akhir Ramadan ini kita juga disyariatkan membayar zakatul fitri ya, sebagaimana sabda Rasulullah, farad Rasulullah SAW zakatul fitri. Rasulullah mewajibkan zakatul fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaimin ya, untuk makanan bagi kaum fakir dan miskin dan pembersih bagi orang yang puasa, yang kurang-kurang dikit pahalanya disempurnakan dengan pahala zakatul fitri. Ini sekedar tausiah mungkin karena nanti ada acara lagi ya. Jadi mungkin tausiah sebelum berbuka saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.